ajaib Tuhan, ajaib kuasa-Mu. Engkau yang beri tenang untuk selamanya. Yesus, Yesus Tuhan, kudus firman-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib kuasa-Mu. Engkau yang beri tenang untuk selamanya. Engkau yang beri tenang untuk selamanya. Tuhan, kami serahkan waktu banyak sampai semua orang kaitan. Baik, terima kasih hambanya pada Bapak Pendeta Pardosi dan kita semua. Sekali lagi salam, selamat pagi buat kita, salam kudus saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Sungguh ajaib kuasa-Mu, karya-Mu, ya Bapa kami, Tuhan kami Yesus Kristus, terkhusus dalam kehidupan kami ya Bapa, begitu nyata berkat-Mu ya Tuhan, dan kami menyadari itu semuanya semata-mata karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami, menyertai segala apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan. Tuhan senantiasa memberikan kami kekuatan untuk melakukannya. Dan pagi hari ini Tuhan, Engkau telah membangunkan kami kembali untuk lebih bersemangat lagi Tuhan, datang memuji-muji Engkau, memuliakan-Mu ya Bapa di surga di pagi hari ini, mengucap syukur kepadamu di tahun 2024 ini. Kami sangat bersyukur menyambut kebaikan Tuhan, kemurahan hati Tuhan, memuliakan-Mu senantiasa Bapa dalam sepanjang hidup kami, kerinduan kami yang terbesar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyambut kebenaran firman-Mu ya Tuhan, dan kami bersyukur saudara-saudara seiman kami semuanya telah bersiap untuk menyambut kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Amin. Tuhan. Ya. Sekali lagi salam, selamat pagi buat kita semuanya. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ini hari yang pertama setelah 1 minggu telah kita lewati, menjalani kehidupan kita di tahun baru tahun 2024 ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita diberikan kesehatan semuanya. Amin. Terima kasih semangatnya yang selalu terjaga, dan terima kasih untuk kesediaan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat luar biasa kebaikan Tuhan menyertai hidup kita.
Dan pada pagi hari ini kita kembali lagi kepada firman-Nya. Kita kembali lagi menyambut semua berkat yang kita miliki di dalam Kristus Yesus. Kita bisa melihat semuanya itu melalui firman kebenaran yang terus dikumandangkan, terus disampaikan dengan penuh semangat dan sukacita yang bersumber dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita kembali akan melanjutkan lagi ya apa yang sudah kita mulai di tahun 2023 yang lalu, akan kita teruskan lagi di tahun 2024 ini lebih bersemangat lagi. Puji Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, kita membuka Alkitab kita dari kitab Galatia. Firman yang sangat memberkati kita semuanya di tahun 2024 ini. Kita akan menyelesaikan ya, dan kita akan teruskan Bapak Ibu Saudara mempelajari firman Tuhan dari kitab Galatia. Saat ini kita masih ada di pasal 1 ya, pasal 1. Puji Tuhan. Ya, kita yang terakhir kemarin itu di ujung tahun 2023 kita sudah sampai di ayatnya yang ke-10 ya. Ya, Galatia pasal 1. Dan saya akan membacakan lagi dari ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-10. Ya. Sampai ayatnya yang ke-11 lah ya. Sampai ayatnya yang ke-10 sudah benar ya. Ya Bapak Ibu Saudara. Oke. Galatia pasal 1 ayatnya yang ke-10, saya baca mulai dari ayat 6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, dari Yesus Kristus, dari Allah, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kamu terima, kami beritakan kepada kamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang ku katakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kemarin di khotbah minggu saya sudah menyampaikan bahwa kita semuanya adalah hamba Kristus. Amin. Ya, kita semuanya adalah hamba Tuhan. Artinya orang-orang yang menaati, yang siap untuk setia kepada Tuhan, kepada kehendak Tuhan, dan yang melakukan kehendak Tuhan. Kita adalah hamba-hamba kebenaran. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, karena hidup kita sudah ditebus dengan harga yang mahal oleh
darah Kristus Yesus Tuhan kita, di mana kita telah disucikan dari segala dosa dan kesalahan kita. Kita sudah dibayar lunas, maka sekarang kita adalah menjadi hamba-hamba Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, tantangannya adalah menjadi hamba Tuhan atau menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang-orang percaya yang setia kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan kita, sebagai juru selamat kita. Tantangannya di sini kita lihat adalah dari apa yang diuraikan oleh Rasul Paulus di Galatia pasal 1 ini, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita lihat di situ tidak semua orang bahkan yang sudah mempercayai kebenaran kasih karunia Allah itu, tidak semua mereka berlanjut di dalam kesetiaan yang seharusnya mereka harus jalani. Itu adalah fakta, itu adalah kenyataan. Bahkan ya dikatakan ada orang-orang yang sengaja mengacaukan, ada orang-orang yang sengaja ingin menghambat ya pemberitaan kebenaran Injil kasih karunia Allah itu. Itu adalah fakta kenyataan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sehingga kita diperhadapkan kepada pilihan-pilihan bagaimana kita untuk memutuskan di dalam perjalanan iman kita, apakah kita ini semata-mata akan terpengaruh dan terseret oleh orang-orang yang sengaja tidak mau lagi setia kepada kebenaran itu, ataukah kita harus tetap berdiri di atas keyakinan kita bahwa kita ini adalah hamba-hamba Tuhan, kita ini adalah orang-orang kudusnya Tuhan, kita ini adalah orang-orang percaya yang tahu bagaimana kita memilih, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dari zaman Rasul Paulus sampai hari ini dan besok dan seterusnya juga, tantangan ini salah satu yang harus dihadapi kita sebagai persekutuan yang benar. Kita sebagai anggota tubuh Kristus, kita salah satu yang kita akan saksikan di dalam proses kehidupan ini ya akan berlangsung Bapak Ibu Saudara, adanya orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan yang tidak berlanjut kesetiaannya, mereka akan terpengaruh oleh arus dunia yang menjauhkan mereka dari Tuhan, menjauhkan mereka dari firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, di sini kita lihat saudara-saudaraku dalam situasi yang seperti itu, dalam keadaan yang seperti itu, bagaimana kita bersikap? Bapak Ibu Saudara, tentunya kita sangat bersyukur kita mempunyai contoh teladan yang sangat luar biasa, yaitu Rasul kita, Rasul Paulus, yang dianugerahkan Tuhan kepada kita sebagai tubuh Kristus untuk melihat ya bagaimana Rasul Paulus dengan sangat tegas bahwa dia akan terus menunjukkan bahwa dia adalah seorang hamba Tuhan yang sejati. Amin. Dia bukan hamba manusia, dia terpanggil bukan semata-mata untuk menyenangkan hati manusia, tetapi dia ingin menyenangkan hati Tuhan saja, Bapak Ibu Saudara. Sikap yang tegas, sikap yang sangat luar biasa. Paulus menunjukkan bahwa kemurnian hati dia, semata-mata dia hanya ingin mengasihi Tuhan saja. Di saat-saat persoalan, tantangan,
yang datang, Bapak Ibu Saudara, bahkan dari saudara seiman sendiri, Paulus ingin menunjukkan bahwa dia konsisten, setia dengan panggilan surgawi yang telah dia terima dari Tuhan Yesus, yaitu bagaimana dia menyelesaikan tugas yang Tuhan percayakan kepadanya untuk terus memberitakan Injil kasih karunia Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini sangat menarik karena sebelumnya dikatakan Paulus di ayatnya yang ke-8, ya, Galatia 1 ini, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bahkan jika ada dikatakan malaikat sekalipun, ya, malaikat sekalipun yang datang berbicara dan membisikkan ke telinga orang-orang sesuatu berita yang berbeda, ya, firman yang berbeda, pengertian yang berbeda dengan apa yang telah disampaikan oleh Rasul Paulus tentang kasih karunia Allah, maka dikatakan mereka akan menerima bagian hukuman yang terberat dari Tuhan, ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ya, di zaman sekarang ini banyak orang yang mengaku-ngaku bahwa dia mendengar suara Tuhan. Nah ini ya, Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang mengaku-ngaku bahwa mereka telah mendengar suara Tuhan dan mereka meminta orang-orang agar mendengarkan apa yang dia katakan, ya, dengan segala cerita yang dia sampaikan, supaya itu bisa meyakinkan banyak orang agar bisa mereka menjadi pengikut manusia, ya, bukan pengikut Tuhan, bukan menjadi hamba Tuhan, tetapi menjadi hamba manusia, ya. Bapak Ibu Saudara, mereka ingin memperhamba manusia dan dengan demikian mereka mendapatkan keuntungan, ya, dari orang-orang yang mau, dan sekali lagi yang mau dikelirukan atau bahkan mereka ditipu. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku diingatkan oleh Rasul Paulus bagaimana kita tetap memperhatikan dan terus Bapak Ibu Saudara, seperti yang dikatakan Paulus kepada Timotius, ya, awasilah dirimu dan awasilah pengajaranmu. Amin. Nah ini Bapak Ibu Saudara, sehingga saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita perlu mengkonfirmasi terus dengan firman Tuhan bahwa kita tetap berdiri di atas kebenaran yang telah Tuhan nyatakan kepada kita, bahwa kita tetap setia memberitakan Injil kasih karunia Allah di tengah-tengah bahkan situasi di mana orang-orang mengabaikan firman Tuhan. Amin. Nah itu Bapak Ibu Saudaraku yang sangat luar biasa, ya. Nah, jadi di beberapa hari yang lalu, di tahun 2023 yang lalu, saya sudah menyampaikan juga kepada Bapak Ibu Saudara bagaimana contoh dari rasul-rasul Tuhan seperti Petrus, Yohanes, dan yang lainnya, mereka juga menghadapi hal yang sama. Ketika mereka memberitakan Injil Kerajaan Surga kepada bangsa Israel, mereka juga tidak luput dari apa? Mereka tidak luput dari, ya, orang-orang yang memang sudah berniat jahat. Ya, orang-orang yang sudah menanamkan diri mereka bahwa mereka ingin membenarkan diri sendiri dan mereka ingin menghambat pemberitaan panggilan kebenaran Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, Petrus, Yohanes sampai mereka dimasukkan ke dalam penjara. Tapi
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah melihat jawaban-jawaban yang sangat jitu. Jawaban-jawaban yang sangat tepat dan yang sangat luar biasa disampaikan oleh Petrus dan Yohanes. Mereka katakan bahwa kita harus lebih taat kepada Allah daripada manusia. Amin. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, orang-orang dewasa yang bertumbuh secara rohani, yang mempunyai sikap yang tegas seperti itu, di saat diperhadapkan kepada masalah dan orang-orang yang merasa punya kuasa, ya, orang-orang yang merasa bahwa mereka berhak untuk menentukan kebenaran, sehingga mereka memperlakukan hamba-hamba Tuhan dengan cara mereka yang sangat tidak masuk akal, dan mereka ingin merugikan, ya, membuat tindakan mereka untuk menghambat agar pemberitaan Injil itu bisa terhalangi atau bisa dihapuskan, begitu ya Bapak Ibu Saudara. Tapi kita tahu bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Amin. Puji Tuhan. Injil kasih karunia Allah saat ini adalah merupakan, ya, penyataan, manifestasi daripada kekuatan Allah, hikmat Allah, ya Bapak Ibu Saudara, rahasia Allah yang dibukakan kepada kita melalui kebenaran firman yang khususnya disampaikan oleh Rasul Paulus, di mana Paulus menyampaikan bahwa berita Injil kasih karunia Allah adalah kekuatan Allah yang telah menyatakan bagaimana melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus kuasa maut telah dikalahkan. Amin. Kuasa dosa telah dikalahkan, sehingga kita bisa hidup berdiri dengan iman di hadapan Allah, bahwa kita bisa melayani Tuhan dengan segala hikmat surgawi, dan kita bisa memberitakan Injil kasih karunia Allah kepada semua orang dengan leluasa, karena Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi yang dikatakan oleh Rasul Paulus adalah, kalau kita seorang hamba Tuhan, kita harus tahu bahwa kita ini bukanlah seorang entertainer. Ya, entertainer itu adalah bagaimana supaya pendengar itu mereka semata-mata, ya, menyenangkan hati manusia, ya, menghibur manusia. Para hamba Tuhan, orang-orang kudusnya Tuhan, bukanlah orang yang ingin berusaha menghibur hati manusia ketika dia menyampaikan firman Tuhan. Bukan ingin mendapatkan tepuk tangan dari manusia ketika seorang hamba Tuhan menyampaikan Injil Kristus, memberitakan firman Tuhan. Tetapi semata-mata adalah ingin setia dan taat menyenangkan hati Tuhan saja. Amin. Bapak Ibu Saudara, tentu saja orang-orang yang menanggapi kebenaran itu pasti bersuka cita. Amin. Orang-orang yang merespon kebenaran itu pasti mereka dengan penuh sukacita, ya, memuji-muji Tuhan atas pemberitaan Injil yang kita sampaikan tentang Yesus Kristus. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, itu bukanlah tujuan. Amin. Tujuan kita bukanlah supaya semakin banyak orang yang memuji-muji, ya, pemberitaan kita, atau supaya banyak orang yang memberikan sesuatu kepada kita di saat kita memberitakan Injil Kristus. Bukan itu tujuan kita, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Tapi tujuan kita adalah bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan, yaitu bahwa pekerjaan Kristus yang sudah selesai di atas kayu salib itu harus kita sampaikan kepada semua orang. Amin. Ya, karena kita ingin memberitakan pekerjaan Allah, bukan pekerjaan kita. Ya, karena keselamatan itu bukan hasil usaha manusia,
dan juga bukan pekerjaan manusia, tapi itu adalah pemberian dari Tuhan secara cuma-cuma kepada setiap orang yang percaya. Dan kebenaran Injil kasih karunia Allah itu adalah berita yang sudah ditebus dengan sempurna oleh darah Kristus. Amin. Sehingga kita rindu agar semua orang mendengarkannya, dan setiap orang yang percaya mereka pasti diselamatkan dan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, memang ini adalah suatu tantangan yang sulit, ya, yang tidak mudah. Karena apa, Bapak Ibu Saudaraku, di tengah-tengah zaman yang sekarang ini, di mana ya kebanyakan manusia mereka ingin mendengarkan berita yang mengenakkan telinga mereka, yang membuat mereka terhibur dan membuat ya telinga mereka, Bapak Ibu Saudara, ya mereka ingin supaya keinginan hati mereka, yaitu mereka secara daging bisa terhibur. Itulah yang dicari manusia saat ini, ya. Tapi hamba Tuhan bukanlah seorang pelawak, ya, Bapak Ibu Saudara. Hamba Tuhan bukanlah seorang entertainer yang semata-mata ingin mencari dukungan dari orang yang mendengar agar dia mendapatkan sesuatu dari pemberitaannya. Itu tidak boleh sama sekali, ya, dan itu harus kita jauhkan dari motivasi kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena kita bukanlah motivator bisnis, Bapak Ibu Saudara, ya. Kita tidak boleh memasukkan cara-cara duniawi kepada cara Tuhan di dalam memberikan kepada kita kepercayaan untuk melayani Dia dalam pemberitaan Injil. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena kita bukan untuk mencari untung dari orang yang mendengarkan pemberitaan kita. Jauhkan itu dari pikiran dan hati kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita hanya ingin bersyukur kepada Tuhan bahwa kita sudah diselamatkan. Amin. Kita sudah pasti diselamatkan, bahwa segala dosa kita telah diampuninya, bahwa kita sudah ditebus dengan darah yang mahal, bahwa Kristus telah mati menggantikan kita. Dia dijadikan kutuk karena kita orang yang akan binasa, supaya kita diselamatkan dan kita dimerdekakan dari kuasa dosa. Maka Kristus menggantikan kita berkorban di atas kayu salib. Itu yang kita hargai. Amin. Itu yang kita hargai, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, bukan kita ingin mendapatkan pujian-pujian dari manusia. Jauhkan itu, Bapak Ibu Saudara, dari pikiran kita. Kita setia kepada Tuhan Yesus bukan supaya orang lain ya melihat bahwa kita ini adalah orang yang pantas untuk mereka dengarkan dan kemudian kita mengendalikan hidup mereka. Tidak, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak. Itu bukan motivasi kita. Motivasi kita adalah bagaimana supaya nama Kristus dipermuliakan dan bagaimana supaya jiwa-jiwa diselamatkan. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, makanya Rasul Paulus di sini memberikan warning, memberikan peringatan, ya. Dia menegaskan, Bapak Ibu Saudara, bahwa di dalam lubuk hatinya yang terdalam, di dalam lubuk hati Rasul Paulus yang terdalam, Bapak Ibu Saudaraku, bisa diuji ketika banyak orang, Bapak Ibu Saudara, yang ingin mencari keuntungan bagi diri mereka sendiri. Paulus berdiri sebagai hamba Tuhan yang setia. Amin. Dia berdiri sebagai hamba Tuhan yang setia, menyatakan di ayatnya yang ke-10 tadi, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Sekarang dia ingin menunjukkan bagaimana motivasi dia yang murni di dalam lubuk hati dia yang terdalam, bahwa dia semata-mata bukan karena ingin mencari pujian dari manusia. Ketika dia berjuang keras untuk memberitakan firman Allah, dia katakan, adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Amin. Disitulah ujian, ya, bagi seorang hamba Tuhan.
bagaimana dia ya bisa terus diuji melalui ujian-ujian, tantangan-tantangan, permasalahan, godaan-godaan, Bapak Ibu Saudaraku, termasuk bahkan dari orang-orang percaya sendiri yang berpaling dari kebenaran. Paulus tidak akan bergeming, Bapak Ibu Saudara. Dia akan tetap berdiri tegak di dalam pemberitaannya. Dia akan tetap menyampaikan tentang kemurnian daripada Injil Kristus. Dan dia katakan di bagian yang lain kepada jemaat Korintus, kami memberikan diri kami dipertimbangkan oleh semua orang. Apakah kami layak disebut sebagai hamba Tuhan yang memberitakan ya kemurnian Injil Kristus, yaitu pekerjaan Kristus, ataukah kami adalah orang-orang yang dianggap ya mempunyai motivasi udang di balik batu? Ya, Paulus menyampaikan dengan tegas terang benderang, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena bukan lagi rahasia. Ya, bukan lagi rahasia Bapak Ibu Saudaraku. Ya, pelayanan yang berkedok, ya, Bapak Ibu Saudaraku, di mana banyak orang yang ingin mencari keuntungan bagi dirinya sendiri, ya, dari apa yang dikatakan pelayanan, ya, di dalam gereja-gereja di mana mereka Bapak Ibu Saudaraku ingin semata-mata ingin mencari dukungan dari manusia untuk apa yang mereka inginkan, meskipun dibungkus di dalam ya suatu kata-kata ya dengan suatu kata-kata yang disebut dengan ibadah atau melayani Tuhan atau untuk mengasihi manusia. Tapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, di sini kita melihat bahwa tidak ada orang yang bisa mengatakan bahwa pelayanannya di dalam kemurnian kalau dia tidak benar-benar memahami bagaimana sikap Rasul Paulus di dalam pemberitaan Injil kasih karunia Allah ketika dia mendapatkan tantangan, ya, mendapatkan suatu godaan dari orang-orang bahkan yang ada di sekitarnya, ketika mereka juga meragukan firman Allah, mereka meragukan Injil kasih karunia Allah. Rasul Paulus berdiri tegak untuk menyatakan dia adalah orang yang punya tipe yang setia. Amin. Setia kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka kita lihat di sini kita tidak boleh menunda ya pemberitaan Injil kasih karunia Allah itu. Amin. Ya, kita tidak boleh menunda. Kita harus terus menunjukkan bahwa kita mempunyai komitmen. Kita mempunyai suatu tekad yang kuat bahwa hidup kita ini akan benar-benar berharga apabila kita mengambil sikap yang tegas bahwa kita harus mengambil waktu kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, membagi waktu kita dengan tegas. Bapak Ibu Saudara, meninggalkan sejenak kesibukan-kesibukan kita, kepentingan-kepentingan diri kita sendiri, dan kita tinggalkan sejenak, kita datang kepada Tuhan, bersyukur kepadanya, dan belajar dari firman-Nya. Amin. Itu adalah sikap yang tegas Bapak Ibu Saudara. Di saat orang lain bermalas-malasan, kita harus mengambil suatu sikap bahwa kita ini harus berdiri tegak menyatakan kita siap untuk menerima panggilan Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Nya dan terus memberitakan kebenaran kasih karunia Allah. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, karena itu adalah menjadi jati diri kita, ya. Itu adalah identitas kita, Bapak Ibu Saudaraku. Itu adalah tradisi kita. Amin. Dan itu adalah kebiasaan-kebiasaan kita yang kita bawa sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus juru selamat kita. Amin. Bahwa kita menunjukkan kita adalah orang-orang yang tahu berterima kasih kepada Tuhan, orang yang menghargai apa yang telah dilakukan oleh Allah melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus di atas kayu salib, yang telah mati menggantikan kita. Kita adalah orang-orang yang tahu persis ya
bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Dan di pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka kita mendapat satu pelajaran lagi, ya, bahwa kekudusan hidup kita Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus adalah bagaimana kita, ya, benar-benar mengambil sikap untuk tetap setia di dalam pemberitaan Injil Kristus, dan bagaimana kita sebagai sebuah, ya, komunitas orang-orang kudusnya Tuhan, maka firman Allah adalah, ya, kerinduan kita yang terbesar dalam hidup kita ini. Amin. Karena di dalam firman Allah lah kita semuanya, ya, dapat mengetahui dengan jelas kemana hidup kita dipimpin oleh Tuhan dan bagaimana cara Tuhan memimpin hidup kita. Amin. Yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara, ya, di tengah-tengah di mana banyak orang yang telah terjatuh, ya, banyak orang Bapak Ibu Saudaraku yang meremehkan firman Tuhan, banyak orang, ya, Bapak Ibu Saudaraku tidak setia, mereka, ya, jatuh menjadi pembohong, ya, mereka mengikuti dusta, mereka terbawa arus dunia ini. Di tengah situasi seperti itu, kita harus berdiri tegak dan menunjukkan bahwa, ya, Allah menghormati dan menghargai orang-orang yang tetap setia, ya, memuliakan Dia, beribadah kepadanya dan memuji-muji namanya, mendengarkan kebenaran firman-Nya dan memberitakan pekerjaannya kepada semua orang. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka saudara-saudaraku, di tengah kesibukan kita, ya, di mana kita dituntut harus bertanggung jawab, di mana kita semuanya harus, ya, dengan lebih rajin lagi di tahun 2024 ini, ya, lebih dipenuhi lagi dengan sukacita, lebih menunjukkan lagi kesetiaan kita kepada Tuhan, dan lebih lagi Bapak Ibu Saudaraku tekun berdoa, lebih tekun lagi kita bersyukur kepada Tuhan, dan lebih sungguh-sungguh lagi kita memperhatikan hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, karena masalah-masalah itu akan datang saja dan kita tidak tahu dari mana datangnya masalah, dan kita kadang tidak tahu, ya, kapan akan datang persoalan-persoalan, ya, yang akan kita hadapi dalam hidup kita ini, tapi itu akan terjadi selagi kita masih hidup di dunia ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tapi kita sudah mengerti. Amin. Kita sudah siap, ya, kita sudah mempersiapkan diri kita. Kita sudah dilatih Bapak Ibu Saudaraku untuk bersandar kepada Tuhan saja di saat masalah-masalah, ya, datang, dan di saat masalah-masalah diperhadapkan dalam kehidupan kita, ya, kita akan berkata hal yang sama seperti pengakuan Rasul Paulus bahwa kita ingin menyenangkan hati Tuhan saja. Amin. Ya, seperti lagu pujian yang mengatakan, menyenangkanmu, senangkanmu. Bapak Ibu Saudara, itu adalah kerinduan kita. Amin. Ya, menyenangkan hati Tuhan adalah kerinduan kita semua. Nah, hari ini pun Bapak Ibu Saudaraku, kiranya, ya, Tuhan Yesus juru selamat kita, hati Tuhan disenangkan dengan apa yang kita perbuat di pagi hari ini. Amin. Ya, kita sudah memberikan, ya, bukti bagaimana kita semua orang-orang kudusnya Tuhan, ya, menunjukkan bahwa kita tahu bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan sebab Dia sangat baik dalam kehidupan kita ini. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, di tahun 2024 ini tetap bersemangat. Amin. Tetap setia kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari saudaraku kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Ya, maka kita saling menguatkan, dan firman Tuhan adalah sumber damai sejahtera kita semuanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tetap bersemangat. Ya, Bapak Ibu Saudara, lakukan pekerjaan kita hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur kepada Tuhan. Kita minta hikmat dari Tuhan untuk mengajari kita, ya, untuk mendidik kita, untuk mengerahkan hati dan pikiran kita, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa kita percaya pemeliharaan Tuhan sempurna dalam hidup kita, kasih Tuhan sempurna dalam hidup kita, dan kita mau berjalan
terus mengiring Tuhan dengan penuh kesetiaan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Di tahun 2024 ini Tuhan, apa yang menjadi komitmen kami Tuhan Yesus, di mana Engkau sudah terlebih dahulu menunjukkan kesetiaan-Mu ya Tuhan. Engkau telah mengorbankan diri-Mu dan Engkau telah menyatakan kasih Allah yang sempurna. Engkau telah menebus hidup kami dengan darah yang mahal dan dengan kebenaran yang sungguh-sungguh. Kami menerima kasih karunia Allah ini sebagai anugerah yang terbesar dalam hidup kami. Dan untuk itu Bapa di surga, biarlah kesadaran kami semakin diperbesar oleh Tuhan, yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Engkau memimpin kami Tuhan, dan terus menyatakan setiap rahasia-rahasia kebenaran-Mu, untuk membesarkan hati kami Tuhan, di saat kami menghadapi pencobaan-pencobaan, masalah-masalah dalam kehidupan. Engkaulah sumber harapan kami yang terbesar, yang akan memberikan solusi-solusi yang terbaik di dalam setiap pilihan-pilihan kami. Kami percaya yang terbaik adalah kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami bersyukur untuk hari baru yang Kau berikan. Diberkati setiap saudara kami yang sangat luar biasa, memberikan hatinya untuk datang kepada Tuhan, memberikan hatinya dalam kebersamaan kami sebagai tubuh Kristus. Biarlah nama-Mu dipermuliakan, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Kembali kepada hambanya, Bapak Pendeta Pardosi, untuk membawa kita di acara selanjutnya. Selamat pagi semuanya, saudaraku yang mengikuti live streaming. Ya, Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa besok pagi lagi. Salam, salam kudus buat kita semua. Tuhan memberkati. Amin.